Kementerian Perhubungan memprediksi lonjakan pemudik yang akan menggunakan mobil pribadi pada saat libur Natal dan Tahun Baru sebanyak 51,12 juta orang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan ada 10 ruas tol dengan potensi kepadatan tertinggi pada saat libur Nataru, terutama di kawasan Bandung, Cikampek, dan Bogor. Dudi mengungkapkan lonjakan masyarakat yang bepergian pada saat libur Nataru perlu diantisipasi agar tidak terjadi kemacetan panjang. Pemerintah juga akan memastikan ketersediaan tempat peristirahatan yang cukup bagi pemudik. Nah, di Jawa nanti juga curah hujan, kalau saya sampaikan tadi cukup tinggi, jadi kita juga harus memperhatikan wilayah-wilayah yang kemungkinan akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi, dan kita akan mengingatkan kepada para pengguna sarana transportasi, seluruh sarana transportasi, baik darat, laut, dan udara, begitu juga kepada operator untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Kemenhub memprediksi puncak perjalanan diprediksi pada 24 Desember 2025 dan puncak pulang arus libur Nataru pada 2 Januari 2026. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan bahwa terdapat 5 ruas jalan tol yang siap difungsionalkan pada Natal dan Tahun Baru untuk antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat pada akhir tahun. Jaringan jalan tol di Indonesia juga telah dilengkapi dengan 136 tempat istirahat dan pelayanan. Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan terdapat 5 ruas jalan tol yang siap difungsionalkan pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat pada akhir tahun. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyebutkan 5 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan, yaitu Jalan Tol Sigli Banda Aceh Seksi 1, Jalan Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 4, Jalan Tol Palembang Betung Seksi 2, Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi Seksi 1 dan Seksi 2, Jalan Tol IKN dan Jembatan Pulau Balang. Dan untuk antisipasi lonjakan layanan pada periode ini, terdapat 5 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan dengan panjang 142.587 km. Nah, 142 km dan 142 km. Diana menambahkan jaringan jalan tol di Indonesia juga telah dilengkapi dengan 136 tempat istirahat dan pelayanan, serta 189 stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk kenyamanan pengendara. Pemirsa, optimalisasi pengamanan Nataru, Kakor Polri mengecek kesiapan jalur Bogor Puncak Cianjur dalam rangka pengamanan lalu lintas pada libur Nataru. Bersama dengan PLT Dirut Jasa Raharja, Dirlantas Polda Jawa Barat, Kakor Lantas mengecek kesiapan jalur Bogor Puncak Cianjur dalam rangka pengamanan lalu lintas pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Acara dilanjutkan dengan pemaparan kesiapan skenario pengelolaan arus lalu lintas dari jajaran Satlantas di Kabupaten Bogor. Dalam arahannya, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan seluruh jajaran kepolisian bersama para pemangku kepentingan telah siap mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas pada libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Selanjutnya, evaluasi terhadap rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan one way tahun lalu juga menjadi pertimbangan. Malam Tahun Baru tanggal 1 pada prinsipnya rekan-rekan bahwa Mabes Polri dan Korlantas Polri sudah siap, sudah optimal untuk mempersiapkan operasi Natal dan Tahun Baru. Jadi ada 4 klaster yang harus kita kelola. Yang pertama adalah jalan tol. Jalan tol, jalan arteri, baik itu jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan alternatif, semuanya dikelola. Pemirsa, aksi protes terjadi di Oslo usai pemimpin oposisi Venezuela menerima hadiah Nobel Perdamaian. Massa menilai penghargaan tersebut sebagai propaganda Barat.
Aksi protes terlihat menentang pemberian hadiah Nobel Perdamaian kepada pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado. Versus FC Heidenheim. That goes all the way through! It is simply sensational! Bundesliga. Live di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Desa polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo Hujan deras disertai angin kencang. pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pulau Malang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Ardhito diduga mematok fee sebesar 15 hingga 20% dari sejumlah proyek. Menurut KPK, uang hasil korupsi digunakan untuk membayar pinjaman bank atas kebutuhan kampanye pilkada. Dalam OTT ini, KPK juga menyita uang tunai 193 juta rupiah dan 850 gram logam mulia. KPK juga menetapkan 4 tersangka lain yang berasal dari anggota DPD dan Direktur PT LKK Mandiri. Sehingga total aliran uang yang diterima oleh AW mencapai kurang lebih 5,75 miliar rupiah. Yang diantaranya diduga digunakan untuk A. Dana operasional Bupati sebesar 500 juta rupiah. Dan B, untuk pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar 5,25 miliar rupiah. Sementara itu pemirsa, saat digiring ke mobil tahanan Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya sempatnya menggoda jurnalis wanita. Ardhito menyebut jurnalis yang bertanya, "Kamu cantik hari ini." Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksi lonjakan pemudik yang akan menggunakan mobil pribadi saat libur Natal dan Tahun Baru sebanyak 51,12 juta orang. Adapun puncak perjalanan diprediksi pada 24 Desember 2025 dan puncak pulang arus libur Nataru pada 2 Januari 2026.